Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO, itu menurut saya berlebihan begitu ya. Kita yang bekerja keras kok dia yang mengaku-ngaku gitu kan, menurut saya agak lucu saja itu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia yang semakin mendunia. Rupanya sikap pemerintah Indonesia semakin tegas terhadap Malaysia yang suka mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Baru-baru ini seorang pejabat Indonesia menegaskan kembali mengenai posisi dan nama bahasa Indonesia sekaligus mengkritik sikap media Malaysia. Yuk kita simak video berikut ini. Bulan Mei 1926, para pemuda Indonesia mengadakan kongres pertama. Nah, di sana sebetulnya sudah dirancang ya draft tentang Sumpah Pemuda. Butir 1, butir 2 tidak ada masalah. Ya. Tapi begitu masuk ke butir ketiga, draft yang disusun oleh Muhammad Jamin itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Oh, awalnya bahasa Melayu. Betul, awalnya bahasa Melayu. Nah, lalu para peserta kongres para pemuda itu terbelah nih pendapatnya. Nah, kelompoknya Muhammad Jamin yang tadi dan kelompoknya satu lagi yang digagas oleh Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani ini seorang jurnalis, orang Madura yang besar di Jakarta begitu, menjadi jurnalis dan pejuang kemerdekaan begitu. Ya. Dia tidak setuju menggunakan kata bahasa Melayu tadi. Karena apa? Itu tidak sinkron dengan apa yang di butir 1 dan 2. Oh iya. Ya, di urusan tanah air kita menyebut tanah air Indonesia, urusan kebangsaan Indonesia. Kenapa urusan bahasa jadi Melayu begitu? Nah, lalu terjadilah jalan buntu. Sampai akhirnya perlu waktu 2 tahun untuk disetujui, sehingga diproklamirkan di 28 Oktober 1928 bentuk utuhnya menjadi yang sekarang, yang butir ketiganya itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah, berarti bahasa Indonesia ini pertama kali dicetuskan justru oleh Muhammad Tabrani ya, Pak? Betul. Dan beliau ini tanggal 20 November kemarin oleh Presiden Jokowi diberi anugerah sebagai pahlawan nasional. Luar biasa, terima kasih atas jasa beliau ya Pak, jasa beliau. Ini sebelum saya bicara tentang kedudukan dan fungsi ya. Jadi kalau kita baca literatur tentang ilmu-ilmu bahasa di dunia ini ya, kita bisa melihat sejarah misalnya bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris di Britania Raya itu sampai abad 17 itu belum menjadi bahasa yang bergengsi. Jangankan bahasa dunia, di Inggris Raya sendiri belum menjadi bahasa bergengsi. Di Inggris Raya ada 3 bahasa sekaligus, bahasa parlemen, bahasa pemerintahan itu bahasa Perancis, bahasa untuk orang-orang yang di gereja khotbah itu menggunakan bahasa Latin, dan bahasa yang dipakai oleh masyarakat awam atau bahasa pasaran itu yang bahasa Inggris. Nah, lalu di awal-awal 1700-an itu pemerintah merasa perlu ya membuat semacam revolusi kebahasaan begitu, yang intinya adalah bahwa semuanya harus diubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, semua diubah dalam bahasa Inggris, semua ranah diubah dalam bahasa Inggris, sehingga lambat laun akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa yang seperti sekarang. Ya. Jadi tidak heran kalau misalnya beberapa kata bahasa Perancis dan bahasa Latin ya itu masih ada dalam bahasa Inggris sekarang gitu. Karena memang dulu bahasa Latin, bahasa Perancis dipakai oleh orang Inggris. Gitu. Ya, ini terkait dengan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga di beberapa media sosial, ini termasuk media massa nasional di Malaysia nih Pak. Ini negara tetangga kita, ini ada tanggapan yang kurang menyenangkan nih Pak terkait dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO. Kita bisa tampilkan nanti untuk beritanya begitu. Betul. Nah, bagaimana nih Pak? Menurut pandangan Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai bangsa menyikapi hal tersebut, Pak? Baik, sebenarnya
dari sisi lain ya kita menganggap ini lucu saja begitu ya. Maksudnya lucu begini, kita bisa menengok ke belakang ya. Salah satu Perdana Menteri Malaysia sebelum ini itu kan mengklaim ya bahwa Pak Jokowi itu setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Padahal ternyata Pak Jokowi tidak mengatakan itu begitu. Lalu oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dibantahlah itu bahwa Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Ya Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia begitu. Nah, jadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini memang punya sejarah panjang yang seperti tarik ulur begitu ya. Karena Malaysia ingin memaksakan, bahkan Perdana Menteri yang saya sebut tadi mengklaim penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Tentu kita bertanya-tanya itu bahasa Melayu yang di mana gitu loh. Itu artinya akan menghitung juga bahasa Indonesia kan gitu loh. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ya mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bagi kita orang Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Yang ada di hampir seluruh Indonesia memang ada ya. Kalau menurut kajian kami di Indonesia itu lebih dari 80 bahasa Melayu ya. Sebagai bahasa daerah. Sebagai bahasa daerah. Misalnya di Jakarta kan ada bahasa Melayu dialek Betawi gitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu ada sekitar 80. Sampai ke Papua sana ada semua begitu. Dan itu kita anggap sebagai bahasa daerah. Nah, jadi tidak mungkin kita mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa ASEAN, tidak mungkin. Karena kita sudah secara resmi mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, jadi klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar, ya menurut saya tidak pas. Karena juga Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat. Dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Jadi bagi saya ya agak menggelikan saja ya. Kalau ada media di sana berani mengklaim bahasa Melayu menjadi bahasa resmi UNESCO, itu menurut saya berlebihan begitu ya. Jadi kita yang bekerja keras kok dia yang mengaku-ngaku gitu kan, menurut saya agak lucu saja. Agak lucu. Begitulah guys reaksi Indonesia terhadap klaim Malaysia terhadap bahasa Indonesia. Masalah tersebut memang masalah lama dan tampaknya sebagian kaum Melayu Malaysia masih selalu bermimpi dan mengharap Indonesia mau berkompromi. Yuk kita lanjut lagi ya. Tentu saja menjadi tantangan utama adalah diplomasi ya. Karena tidak mudah memasukkan usulan sebuah bahasa menjadi bagian dari bahasa sidang umum UNESCO. Kita tahu anggota UNESCO itu hampir 300 negara. Kenapa Indonesia bisa mengajukan, berani, dan lalu berhasil? Nah ini tantangannya tidak mudah. Tentu aspek diplomasi yang kuat ya menurut saya ya. Jadi kami di Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Kedutaan Besar di Perancis, Kementerian Luar Negeri dan juga dari Duta Besar tetap untuk UNESCO selalu bekerjasama untuk mengegulkan ini agar berhasil. Begitu. Itu tantangan pertama. Lalu tantangan yang kedua, tentu tadi tantangan negara serantau ya seperti Malaysia dan Brunei begitu ya, yang selama ini dalam forum-forum yang ada itu memang sering kita ada ya dalam tanda petik perselisihan sedikit begitu ya. Kami sebelumnya punya forum, bahkan belum dibubarkan sebenarnya, namanya forum itu MABIM, Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia. Oh MABIM, ada itu ya Pak sebenarnya? Ada, MABIM ini sudah sejak tahun 80-an lah begitu. Itu sudah ada dan waktu itu kami bertiga ini mengerjakan pemadanan istilah-istilah asing dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya bidang ilmu fisika misalnya. Nah, kami hadir bertiga negara itu, kami menghadirkan ahli-ahli fisika dari berbagai negara itu, dari 3 negara kami hadirkan. Lalu misalnya ada istilah apa, kita Indonesiakan atau kita Melayukan menjadi apa begitu. Nah, ini selama bertahun-tahun. Tapi perkembangan berikutnya begitu ya, rasanya upaya itu terlalu berat buat kita gitu ya, karena
negara tetangga ini lebih banyak mengambil manfaat gitu ya, dan kontribusinya tidak sebesar yang kita berikan begitu. Jadi akhir-akhir ini kita hentikan, tetapi kita tidak menutup jika istilah-istilah yang dibuat di Indonesia mau diambil oleh mereka, silahkan. Jadi kami di Indonesia masih tetap punya komisi istilah. Komisi Ya. istilah. Ya, komisi istilah ini tugasnya adalah mengajak para ahli bidang ilmu tertentu, misalnya yang terakhir kami kerjakan kemarin tentang ilmu laut maritim dalam begitu. Nah, kita undang, lalu ada berbagai istilah dari ilmu itu kita Indonesiakan. Bahasa asingnya apa, kita Indonesiakan. Lebih dari 400.000 sebenarnya kita sudah mengindonesiakan ya berbagai istilah bidang ilmu itu ya. Dan nanti kalau para pemirsa melihat tadi pembuka Halo Bahasa ya, sudah mengunduh Halo Bahasa, di sana ada pasti. Nah, pasti itu padanan istilah. Di sana bisa dilihat istilah apa, dalam bidang apa, nanti bahasa Indonesia apa. Itu sudah ada di sana gitu. Itu salah satu upaya kita. Nah, itu yang menyebabkan tantangan kita menjadi berat karena kita dengan orang-orang seberang itu, Malaysia, Brunei tidak akan sejalan. Mereka tetap mempertahankan bahasa Melayu, sementara kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Maka ketika kita langsung lompat ke UNESCO, kita sebenarnya sedang menggunakan strategi, bukan strategi kawasan melingkar begitu ya. Logikanya kan kalau akan berkembang itu melingkar begitu ya. Iya. Ini kita tidak, kita lompat katak. Lompat saja langsung ke lembaga yang jauh lebih berpengaruh begitu. Ya, Harapannya dunia begitu. gitu ya. Dunia begitu. Begitulah guys sikap tegas Indonesia mengenai nama bahasa Indonesia. Mungkin orang Malaysia masih kurang paham, siapapun yang memerintah di Indonesia tidaklah berani mengubah nama bahasa negara. Karena nama bahasa itu amat bersejarah dan masuk dalam konstitusi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.